Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi langsung dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Menjadi suatu hal kebiasaan kita untuk jalan-jalan setiap hari. Dan kali ini siaran on the spot kita berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Di mana saya sudah bersama seorang yang spesial banget pokoknya hari ini. Bersama Bapak Brigjen Pol Tantan Sulistiana SHSIK. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Olga dan seluruh masyarakat. Selamat pagi. Semangat pagi. Tetap semangat pagi. Masih segar Pak, masih kayaknya lebih bergairah nih. Alhamdulillah ya. Setiap hari, setiap saat harus tetap sehat, apalagi di situasi pandemi COVID ini. 3 bulan lo lockdown, gimana kabar BNN? Tetap kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi topoksi kita. Kita harapkan kita tidak terganggu dengan adanya pandemi ini. Tidak terganggu dengan adanya pandemik tetap ini. Tugas pokok kita laksanakan. Oke. Apalagi kita menuju di tanggal 26 Juni 2020 ada apa? Hari Anti Narkotika Nasional 2020 tentunya Provinsi Banten kali. Mohon maaf, Hari Anti Narkotika Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi bukan hanya dirayakan oleh kita tapi untuk seluruh dunia juga. Untuk seluruh dunia. Ada satu tagline baru, hidup 100% ini merupakan ajakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih maksimal di segala unsur kehidupan. Baik itu fisik, mental, jasmani, rohani, dunia, akhirat. Dengan hidup tanpa narkoba, lebih jelasnya ini hidup 100% bermakna sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ya. Pak, betul nggak sih statement ini? Ya, ini dibuat ya dalam rangka kita menuju era tatanan baru. Ya. Kita harapkan kita bisa hidup 100% secara sadar, secara sehat, produktif, bahagia. Jadi hidup 100% ini tidak hanya kita sehat atau terbebas dari narkotika atau narkoba, tapi juga bisa terbebas dari korupsi, radikalisme, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebetulnya ini momen yang sangat tepat kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Oke. Di masa pandemi COVID-19 ini dikatakan bahwa Hani 2020 bisa dikatakan sebagai hari prihatin dunia. Pendapat Bapak seperti apa? Memang benar. Jadi tahun 2020 merupakan keprihatinan tidak hanya di Indonesia saja, tapi hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Karena adanya bencana global, yaitu penyebaran COVID-19 yang telah mengakibatkan banyak yang meninggal dunia. Kalau dari data dunia sekitar hampir 9 juta lebih yang terkena positif. Betul. Hampir 470 ribuan yang meninggal dunia seluruh dunia. Seluruh dunia ini ya. Keprihatinan dunia. Kalau secara wilayah, kita wilayah Banten juga merasa prihatin karena sampai dengan sekarang untuk wilayah khususnya Tangerang Raya masih memasuki tahapan PSBB. Oh iya ya. Yang diperpanjang nanti sampai tanggal 28 Juni. Karena berdasarkan dari pantauan Satgas Covid nasional masih dikategorikan rawan. Jadi ya ini merupakan salah satu keprihatinan untuk wilayah kita khususnya di Provinsi Banten. Iya, kalau berbicara skop untuk Banten sendiri gitu ceritanya seperti itu. Tapi memang ini secara global kita tahu bahwa keprihatinan dunia ini memang cukup ironis ya Pak ya. Betul kan ya? Apalagi mungkin kita tahu bahwa di Hani 2020 kali ini juga memang agak berbeda. Berbedanya seperti halnya saya dengar tagarnya juga udah beda nih. Hidup 100%. Itu di latar belakangnya juga apakah salah satunya dengan adanya COVID ini sendiri atau gimana? Ya betul ya. Jadi kan sekarang kita harus bisa melalui pandemi ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama, yang harus dilakukan kegiatan yang sama, tapi dengan penyesuaian situasi pandemi ini. Mudah, dapat dilakukan dengan kondisi ini kan seperti ini. Sebetulnya kita harus merubah pola hidup kita kan. Yang dikatakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya kategori sehat itu kan bisa saja masuk di situ adalah terbebas dari narkotika, narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Jadi kita ke depan bagaimana titik awal kita pola hidup bersih dan sehat agar kita tetap sehat. Terus kalau kita sehat kita bisa lebih produktif melakukan kegiatan aktivitas yang mana produktivitas ini sangat diperlukan, apalagi
kita akan mendapatkan bonus demografi. Wow, ini ledakan ya, 35, ya ledakan di mana baby boom ini kayaknya nih. Iya, betul. Dipengaruhi juga kan? Iya. Oleh ini baby boom. Okay. Jadi bonus demografi itu kan diperkirakan tahun 2035. Iya, 2035. Jadi kita harapkan anak-anak kita, adik-adik kita yang usia dini sekarang ini nanti akan menjadi calon-calon pimpinan di masa yang akan datang. Calon pimpinan di masa yang akan datang. Iya, pimpinan negara di masa yang akan datang. Sehingga ini harus dijaga dari sekarang agar dia mengikuti tatanan yang baru ini, agar bisa dia tetap sehat, tetap melakukan aktivitas secara produktif dan lain sebagainya. Tapi tentunya apakah dengan tagar tersebut pun ini secara otomatis pastinya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ini akan mengubah suatu hal tatanan baru di mana yang digaungkan bukan hanya sekedar cegah penyalahgunaan narkoba dengan tagline BNN yang baru loh. Ya. Gitu kan. Bahasanya adalah seperti yang dikatakan tadi ini banyak loh yang harus ditata yang baru-baru. Jadi nampaknya tidak konsen dicegah penyalahgunaan narkoba saja gitu. Seperti apa? Ya. Jadi kita memang harus berdampingan tadi ya. Jadi selain kita masa berdampingan dengan COVID berkaitan dengan pencegahannya. Oh gitu, oke. Kita berdampingan dengan pencegahannya. Di satu sisi kita harus mencegah jangan sampai kita menjadi penyebar atau menjadi sakit. Itu kan harus dicegah dengan pola hidup bersih dan sehat. Betul. Tapi di sisi lain aktivitas kita kan harus tetap ada ya, betul. Seperti misalkan di lingkungan pekerjaan dia harus tetap produktif. Untuk tetap produktif di masa era new normal ini diatur pola kerjanya. Ada yang WFA, work from home, ada yang bekerja di kantor. Ini kan diatur. Tapi selama itu yang tadi diatur untuk produktivitasnya memang maksudnya gimana untuk di lingkungan sendiri? Jadi efektif gak sih Pak dengan yang karena sesuatu hal yang baru tuh nggak mudah loh. Betul gak sih? Itu kan perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Namun kita pun kan tetap berpedoman misalkan dalam pelaksanaan tugas kita kan ada yang namanya target yang harus dicapai, ada output yang harus dicapai, ada outcome-nya harus dicapai. Nah ini yang selalu kita terapkan, selalu ingatkan kepada seluruh pegawai BNN bahwa dia tetap harus berpedoman pada output dan outcome. Dimanapun mereka bekerja. Apakah bekerja di kantor atau bekerja di rumah, tetap yang menjadi tanggung jawabnya harus dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Yes. Tentunya emang menjadi tidak mudah di tatanan kehidupan yang baru. Ini bukan balik normal ya, tapi justru ketatanan yang baru benar-benar kayak orang baru lahir ya Pak ya. Maksudnya ya, dengan penyesuaian dan lain-lainnya. Tapi apa kabar BNN di kala COVID-19 ini sendiri? Memang saya agak kepo juga nih ya. Di tanggal 26 Juni yang kita kenal sebagai HANI, ini menjadi momen hari keprihatinan kita semua, di mana di tahun 2020 ini tagline dari Badan Narkotika Nasional merubah menjadi tagar hidup 100%. Yes, tapi kita juga perlu tahu apakah selama pandemi COVID ini bagaimana pergerakan narkoba atau suplai narkoba ini mengalami penurunankah? Misal seperti di jalur penerbangan, darat, laut, udara, apakah justru peningkatan? Jadi kalau kita lihat pola kerja dari sindikat jaringan narkotika maksudnya. Jadi mereka akan tetap menggunakan momen untuk menguntungkan mereka. Jadi tetap untuk menguntungkan mereka. Iya, karena mereka kan bisnis yang ilegal. Ya, dengan memperjualbelikan narkotika secara ilegal kan. Nah ini momen ini mereka gunakan ya dengan berbagai cara agar mereka tetap bisa memperjualbelikan narkotika dan mendistribusikannya secara merubah pola, merubah tatanan juga, merubah pola dia ya, pola modus operandi, merubah rute, merubah packingan dia, peredaran gelapnya, termasuk misalkan kalau kita ketat di suatu wilayah melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan, mereka akan merubah rute. Tentunya. Karena mereka tahu bahwa di sini rawan. Misalkan dalam kegiatan masa PSBB,
terjadi kegiatan penyekatan di checkpoint di mana-mana gitu ya, masing-masing wilayah kan. Yes, betul. Mereka akan melihat itu dan mereka tidak akan menggunakan alat-alat transportasi yang sering dilakukan sebelum PSBB pemeriksaan. Mereka akan gunakan alat-alat transportasi yang jarang dilakukan pemeriksaan. Contohnya misalkan melalui jasa penitipan, atau melalui jalur lain yang diprioritaskan untuk masa pandemi ini. Misalkan jalur logistik, jalur kesehatan. Nah, itu jalur-jalur itu yang mungkin bisa digunakan oleh mereka. Oh, berarti mengubah polanya ya, mengubah pola pendistribusiannya justru ya. Jadi jawabannya meningkat atau menurun? Jadi kalau kita lihat data tahun 2020 ini untuk BNNP Banten telah berhasil mengungkap 3 kasus besar. Seluruhnya ganja. Yang pertama 100 kg, yang kedua 50 kg, yang ketiga 15 kg. Jadi masih tetap mereka mencoba untuk melakukan aktivitas peredaran. Existing banget ya gitu, eksis juga ya. Ya. Wow. Mana ada momen pasti mereka akan gunakan momen tersebut untuk melakukan peredaran gelap. Iya. Dan tentunya di sini masyarakat juga sebagian ya dengan adanya lockdown di mana-mana ternyata emang ini tidak mengurungkan niat untuk para sindikat narkoba ini untuk berdiam diri justru ya Pak ya. Justru semakin berkreativitasnya luar biasa ya. Iya. Jadi mereka pasti masih menggunakan momen-momen kesempatan-kesempatan yang bebas dari pengawasan aparat penegak hukum tentunya kan gitu. Mereka akan cari celah-celah peluang-peluang itu. Ya. Mencari peluang-peluang itu sendiri ya. Oke, Pak. Dengan adanya berbagai macam lockdown yang kita tahu di mana-mana yang sebetulnya mungkin ini dikatakan ini akan mempengaruhi pada penurunan kasus narkoba, entah mungkin sebagai pengedar atau sebagai pengguna. Apakah dua-duanya ini balance atau lebih meningkat yang mana? Pengedarnya, penggunanya? Karena gini, bahasa lockdown itu kan kita ada yang stay at home dong, di rumah aja jenuh gitu kan, bete, baper. Ya mohon maaf loh, secara psikologis kita menilai bahwa orang-orang yang mungkin memiliki suatu hal yang berbeda tuh mereka lebih ya entah itu mungkin penggunanya yang lebih banyak atau pengedarnya. Nah, di antara dua itu aja salah satu. Kita yang data. Lihat berdasarkan survei dulu ya. Oke. Bahwa survei 2017-2019 untuk prevalensi kita masih cukup tinggi. Jadi 177 2017, prevalensi yang 2019 1,8. Jadi diperkirakan lebih dari 3 juta penyalahguna yang ada di Indonesia. Wow. Baik itu yang coba pakai, yang teratur pakai maupun sebagai pecandu. Ada sekitar 3 juta. Kalau di dalam hukum ekonomi kan berlaku antara supply dan demand kan. Iya. Di mana di situ permintaan banyak, ada sekitar 3 jutaan yang masih sebagai penyalahguna, ya otomatis supply akan masuk ke situ dengan jumlah yang cukup besar. Juga. Tugas dari BNN diantaranya adalah bagaimana kita mencoba memutus jaringan atau mereduksi antara supply dan demand ini dengan melakukan berbagai aktivitas. Untuk penyalahgunanya juga kita coba untuk lakukan kegiatan dalam rangka rehabilitasi, tapi di sisi lain para pemasok ini kita lakukan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Di antaranya dengan melakukan tindakan tadi pengungkapan kasus, pemutusan jaringan dan lain sebagainya. Termasuk memiskinkan para pelaku ini dengan dia melakukan penyidikan melalui tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang yang money laundry ya. Wow. Berarti request atau tadi permintaan tinggi pun ini masuk prinsip ekonomi juga ya. Mereka pengguna ini juga penggunanya masih cukup tinggi. Ini yang harus dua-duanya kita reduksi ya. Dari penyalahgunanya juga kita reduksi agar mereka bisa sembuh, bisa sehat, sehingga nanti akan menurun permintaan kan. Dari segi supply juga kita turunkan dengan kita melakukan upaya penegakan hukum tadi, baik yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika maupun prekursor maupun tindak pidana TPPU, tindak pidana pencucian uang, sehingga mereka tidak diharapkan mereka tidak melakukan aktivitas lagi dalam hal
peredaran gelap narkotika. Oke, wow. Semakin menarik dan jangan kemana-mana. Sebetulnya di Provinsi Banten juga ini banyak sekali jalur bagi para sindikat untuk keluar masuk. Begitu ya Pak ya, mulai jalur darat, laut, udara. Terus ya itu seperti apa untuk ininya sendiri, untuk pengamanannya sendiri bagaimana? Ya. Jadi untuk wilayah Banten merupakan wilayah strategis ya, dari yang pertama dari darat ya. Dari darat. Pintu masuk ya. Oke. Pintu masuk dari Sumatera ke Jawa yang melalui pelabuhan. Betul. Terus ada pelabuhan udara. Tadi yang saya katakan pelabuhan laut juga ada pelabuhan yang resmi, ada yang tidak resmi. Okay. Pelabuhan rakyat. Termasuk jalur kereta yang melalui Rangkas. Jadi kita sebetulnya sudah semakin terbuka jalur-jalur itu. Jadi jalur transportasi tidak hanya jalur udara dan jalur pelabuhan, tapi aktivitas jalur darat sangat tinggi, termasuk jalur kereta. Bahkan aktivitas darat kan banyak penyeberangan hampir setiap setengah jam atau 1 jam dari Sumatera ke kita. Betul. Sebaliknya dari Banten ke wilayah Lampung. Ini menjadi potensi juga untuk pergeseran peredaran gelap narkotika. Pergeserannya ya. Oh, Pak, kasus untuk kemarin kalau nggak salah untuk di daerah Rangkas Bitung, itu sempat ada juga ya. Ada penangkapan untuk di jalur kereta api juga tuh Pak. Itu kan jalur, bisa dikatakan jalur apa? Ya itu memang untuk Lebak saat ini kan sudah mulai terbuka jalurnya. Jadi tidak hanya melalui wilayah Kota Serang saja. Sekarang sudah ada jalur yang melalui jalur lain. Termasuk ke depan juga sudah direncanakan jalur transportasi tol. Oh ya. Sampai dengan Pandeglang. Iya. Nah, ini juga akan membuka pergerakan orang. Pergerakan orang, pergerakan barang akan semakin mudah. Secara otomatis ini akan menimbulkan kerawanan-kerawanan. Si malakama nggak sih? Maksudnya kita membuka, ini kan sebenarnya perkembangan suatu daerah juga kan ditopang oleh jalur-jalur transportasi. Tapi di sisi lain mungkin ini kayaknya PR juga nih buat BNN dan juga kepolisian. Tanggapannya gimana? Kita mengikuti ya perkembangan lingkungan. Oke. Perkembangan lingkungan tentunya ini dari pemerintah menginginkan suatu daerah itu menjadi daerah yang produktif ya. Produktif. Daerah itu terbuka, bisa ada jalur-jalur yang memang memudahkan untuk masuk ke daerah tersebut. Otomatis dari kita selaku salah satu aparat penegak hukum di situ, ya harus melakukan kegiatan antisipasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan di situ dalam rangka tadi kalau dikaitkan dengan tugas pokok BNN, yaitu melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan secara otomatis kita harus siap untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi, perkembangan daerah dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat BNN sendiri memang aktif sekali, termasuk untuk yang dikatakan cegah ini sendiri. Banyak usaha yang sudah dilakukan, termasuk mungkin kalau saya melihat nih dari aktivitinya BNN sendiri sekarang udah jemput bola ya, maksudnya sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, betul nggak sih Pak? Untuk hanya mencegah, tapi back to basic, back to masyarakatnya juga yang terkadang emang agak sulit ya. Ya saya bilang tadi, pendistribusian narkoba ini cukup luar biasa dan kayaknya bisa dikatakan mereka ini kok mata rantainya tuh semakin luas gitu loh Pak. Dan kita tidak berbicara daerah kota besar loh Pak. Kota kecil aja tuh bisa merasuk gitu. Tentunya untuk mengantisipasi tersebut kita harus punya strategi-strategi. Contohnya BNNP Banten sendiri mempunyai 3 strategi. Yang pertama tadi bagaimana mereduksi pasokan dan permintaan, supply and demand. Yang kedua kita punya instansi-instansi di wilayah kita. Instansi vertikal, instansi pemerintah daerah. Gitu Pak. Jadi bersinergi juga. Kita harus bersinergi karena kita punya keyakinan kalau pencegahan dan pemberantasan narkotika itu hanya dilakukan oleh BNN sendiri, kita tidak akan mampu. Perlu adanya partisipasi, baik partisipasi dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Ini harus
secara sinergi. Oleh karena itu strategi yang kedua saya sampaikan tadi, bagaimana mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang ada di seluruh wilayah Banten ini untuk bisa mendukung pelaksanaan P4GN. Gitu. P4GN ya. Tadi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa disinkronkan, misalkan dengan dinas kesehatan, terus dinas BKKBN, Dispora dan lain sebagainya. Nah ini yang kita sinkronkan kegiatan-kegiatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya strategi yang ketiga, bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat. Nah ini yang harus didorong. Ini maksudnya peran serta masyarakat dalam pencegah atau ikut menjadi pelaku? Tentunya harus dalam rangka mencegah dong. Mencegah gitu. dong. Ya. Mencegah, jangan sampai minimal keluarga kita lah. Gitu. Anak, istri, suami, gitu. Keluarga besar kita tidak ikut atau terlibat, ya, baik itu sebagai penyalahguna, apalagi terlibat peredaran gelap narkotika. Yang kita cegah gitu, meningkatkan peran serta. Kalau misalkan peran serta di lingkungannya masing-masing, lingkungan keluarga sudah bisa mencegah masing-masing pribadi dan keluarganya, secara otomatis kan akan imun masyarakat atau imun keluarga terhadap narkotika itu makin tinggi kan? Yes, betul. Dia berani menolak dan lain sebagainya, mengawasi anaknya dengan baik, ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah ini salah satu kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan itu tidak hanya kita untuk melakukan himbauan kepada yang di luar keluarga kita, tapi di lingkungan kita sendiri, bagaimana kita meningkatkan pencegahan itu. Iya, pencegahan ini sendiri berarti kan tadi Bapak katakan bahwa berawal dari keluarga sendiri. Betul. Mungkin banyak sekali kasus di mana anak-anak di bawah umur atau bisa dikatakan remaja lah, ya era milenial, mereka menjadi pecandu narkoba karena dikatakan bahwa I'm broken home gitu ya, terus saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya dan lain-lain. Ketika itu terjadi, berarti menjadi salah satu sumbernya yang Bapak katakan tadi betul dari keluarga lah. Betul. Yang bisa merangkul itu semua. Betul. Ya memang faktor kunci utama pencegahan adalah dari keluarga. Betul. Yang kedua kan pengaruh lingkungan. Pertemanan, lingkungan bergaul. Nah, ini awal masuknya narkotika. Betul. Oleh karena itu kan ada yang dikatakan nanti 3 prinsip pencegahan agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Ya. Di antaranya yang pertama, jangan pernah mencoba narkotika jenis apapun. Tapi anak sekarang kepoan loh Pak, pengen tahu aja gitu. Kayak gimana sih rasanya narkoba? Kan bukan berarti harus mencoba. Itu kan harus diedukasi. Misalkan kita dengan melihat dari Google saja bentuk-bentuk narkotika dan sebagainya. Tapi itu harus di dalam batas pengawasan dan bimbingan orang tua. Betul. Kita tidak bisa misalkan secara anak-anak suruh melihat atau baca dari referensi-referensi yang ada, tapi harus ada bimbingan, berikan penjelasan tentang bahaya narkotika itu seperti apa. Bahaya narkotika itu seperti apa? Ini memang harus pemahamannya seperti itu ya. Ada hal yang memang menarik di sini, di mana di Hani 2020 ini kita perlu tahu bahwa di tagar tersendiri dari hidup 100% ini, saya sempat berpikir juga bahwa BNN ini luar biasa sekali ya, bahwa di tahun ini PR-nya banyak nih kayaknya ya. PR-nya banyak itu tadi tidak hanya sekedar cegah pemberantasan narkoba, tapi saya katakan tadi Pak, ini tuh nambah kerjaan rumah nggak sih sama tupoksi dari BNN itu sendiri gitu kan? Bahwa Pak Tanten bilang tadi, justru di sini kita ikut bersama gitu, untuk di di era new normal ini, bagaimana merubah cara berpikir orang bahwa ya tidak hanya mencegah tapi juga mereka harus paham gitu, berawal dari PHBS itu sendiri. Betul. Pecandu narkoba tuh berarti emang nggak hidup sehat ya Pak? Ya betul. Sakit berarti dong. Ya sakit kan harus disembuhkan melalui rehabilitasi. Jadi sakit dalam arti mereka ketagihan dengan narkotika. Memang ini harus disembuhkan. Cara penyembuhannya melalui rehabilitasi dengan support dari keluarga tentunya. Jadi jangan dikucilkan, jangan ditinggalkan, justru disupport agar terbebas dari narkotika. Pak,
2020 sih baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan nggak sih 2020? Hampir 6 bulan ya. BNNP ya, hampir 6 bulan. Bapak kerasa banget kayaknya ya lockdown soalnya. Hampir mau 6 bulan. Pertanyaan saya di 2020 ini data BNN sendiri untuk penyalahgunaan narkoba menipis ya. BNNP Banten. Untuk penyalahgunaan masih ada ya. Masih ada. Karena kan misalkan gini, kita bisa melihat ada penyalahguna atau tidak. Kalau yang pertama ada yang secara kesadaran melapor ke IPWL, institusi penerima wajib lapor. Oke. Yang dikatakan klien voluntary. Jadi secara sukarela melapor bahwa dia sebagai penyalahguna. Kita ada yang namanya klinik Pratama BNNP. Apa tuh? Ya yang melayani rehabilitasi rawat jalan. Nah, dengan melapor itu nanti akan kita buatkan rencana asesmen sekaligus membuat rencana untuk program rehabnya. Yang kedua, ada yang karena proses hukum. Proses hukum hasil pemeriksaan dari penyidik bahwa yang bersangkutan sebagai penyalahguna, ya pada saat nanti proses hukum kita berikan, kalau ada permintaan dari penyidik, kita berikan rekomendasi. Kalau itu layak mendapatkan rekomendasi untuk rehabilitasi, kita berikan rekomendasi untuk dilampirkan dalam berkas perkara penyidik untuk diajukan ke pengadilan melalui jaksa. Nanti di sidang pengadilan akan diputuskan oleh hakim apakah hasil dari persidangan itu sebagai penyalahguna atau ikut terlibat sebagai jaringan. Tapi kalau sebagai penyalahguna nanti dari hakim akan memutuskan bahwa yang bersangkutan dapat mengikuti program rehabilitasi. Berarti memang ditentukannya memang pada saat vonisnya itu ya nggak sekonyong-konyong langsung ada tindak proses hukum yang langsung ditangkap atau di sel gitu ya Pak. Tapi justru dengan ada rehab itu tadi ini menjadi satu solusi juga. Jadi mungkin jangan coba-coba deh. Ini bikin bikin serem juga karena banyak banget orang yang udah coba-coba tapi malah keterusan malahan jadi nggak jelas juga hidupnya ya Pak ya. Betul. Dan jangan kemana-mana. Para penyalahgunaan narkotika milih mau sembuh, direhab, atau mau tertangkap dan ngikutin proses hukum. Bagaimana Pak Tantan? Ya, dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bagi penyalahguna di situ ada kewajiban untuk melaporkan diri kepada IPWL, jadi institusi penerima wajib lapor yang ada di wilayah. Di antaranya klinik Pratama yang ada di BNNP maupun BNNK. Jadi secara kesadaran, sukarela, volunteer, mereka melaporkan ke klinik Pratama tersebut. Dan dari klinik Pratama nanti akan dilakukan asesmen. Sekaligus dari hasil asesmen itu akan terlihat nanti tingkat ketergantungan yang bersangkutan. Sehingga kita bisa layani untuk BNNP, klinik Pratama bisa melayani rawat jalan. Sedangkan apabila tingkat ketergantungannya tinggi dan harus diberikan rujukan, ini biasanya kita berikan rujukan ke balai rehab milik BNN. Balai rehab ya? Yang terdekat kita di sini adalah di Lido dan di Kalianda, Lampung. Dan untuk wilayah kita di wilayah Provinsi Banten ini belum ada. Jadi disarankan untuk mengikuti program rehab gitu. Karena kalau tidak mengikuti program rehab, kalau seandainya dari penegak hukum yang melakukan kegiatan sehingga akhirnya tertangkap dan di situ ada barang bukti, walaupun sebagai penyalahguna ya harus mengikuti proses hukum. Walaupun itu hanya sedikit aja, itu terus ketangkep, tetap ya harus ikuti proses hukum. Tetapi di situ juga ada, misalkan kalau hasil dari pemeriksaan penyidik bahwa yang bersangkutan selain memiliki juga ada ketergantungan penyalahgunaan, diduga menyalahgunakan narkotika tersebut, bisa mengajukan permohonan ke BNNP, BNNK, Nanti permohonan ke Sekretariat TAT. Di kita ada yang namanya tim asesmen terpadu.
Oke. Yang ada di situ ada tim medis, ada tim hukum. Tim medisnya ada dari dokter kita, dokter BNN, ada dari dokter kepolisian dari Polda, dan tim hukumnya ada dari kita, dari Polda, dan dari kejaksaan. Nah, jadi ikut bergabung ya? Dari 2 tim ini. Yang pertama tim medis untuk menentukan tingkat ketergantungan. Dan seperti apa rencana terapi atau rencana rehabnya, berapa lama dan lain sebagainya. Terus kalau dari tim hukum untuk menentukan peran yang bersangkutan pada kasus itu, apakah memang murni sebagai penyalahguna atau dia terlibat atau ikut dalam peredaran ikut jaringan. Nah, kalau seandainya ikut jaringan, kita tidak akan merekomendasikan bahwa yang bersangkutan ikutin program rehab. Nah, tapi kalau dia tadi sebagai penyalahguna, ya kita akan berikan rekomendasi untuk proses hukumnya, sehingga diharapkan pada saat setelah proses hukum selesai, itu yang bersangkutan bisa mengikuti program rehab. Karena putusan proses hukum. Gitu. Berarti ini tinggal pilih 2, tapi yang lebih simpel sih mendingan tadi aja ya Pak ya. Apa namanya? Ya ikut rehab lah ya, jangan sampai ngikutin proses hukumnya. Jelimet kan Pak kalau ngikutin proses hukumnya. Lama enggak sih? Karena lama itu ya, karena kita harus menjalani proses hukum. Kalau kita ngikutin program secara voluntary, ya kita bisa atur atau kita lihat dari hasil asesmen yang bersangkutan, berapa lama harus mengikuti konsultasi, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka tahapan rehabilitasi. Selama kurun waktu beberapa tahun ini, katakan mungkin 2 tahun terakhir Pak, untuk yang sadar diri lapor ke BNN, banyak nggak? Untuk tahun 2000, kita masuk 2020 ya, 2019 ada lebih dari 100 orang ya yang secara volunteer ke. Ini BNNP. Secara volunteer mengikuti program rehab atau atas ajakan orang tua. Atau atas ajakan guru. Ya, karena ada juga yang masih sekolah. Dari aktivitas kegiatan pencegahan di sekolah, kita melakukan tes urin di sekolah sehingga didapati ada anak didik yang memang perlu dilakukan rehabilitasi. Yang berkaitan di sini untuk pelayanan rehabilitasi tidak hanya yang berkaitan dengan narkotika juga, tapi juga yang berkaitan dengan obat-obatan yang mereka gunakan. Misalkan sebetulnya obat keras itu, tapi digunakan secara berlebihan overdosis sehingga mengakibatkan ketagihan dari yang bersangkutan, edik yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan penyalahgunaan obat ya Pak? Obat-obat. Ya, kita juga bisa layani melalui program rehab yang ada di kita. Berarti salah satu hal yang menarik betapa suksesnya tentunya bahwa Bapak katakan tadi banyak usaha yang dilakukan untuk bisa mencegah itu sendiri, karena nampaknya saya katakan tadi jemput bola tadi Bapak juga ke sekolah-sekolah, ke ke masyarakat untuk kayak semacam tes urin gitu ya. Hampir sering juga ya untuk seperti itu. Ya, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, termasuk kepala sekolah, ada bahkan kepala sekolah yang aktif mengirimkan tenaga guru BK-nya, bimbingan konseling untuk berkomunikasi dengan kita, dan kita pun sudah coba melakukan kegiatan berupa pelatihan bagi guru BK, yaitu pelatihan screening singkat bagi guru BK, sehingga para guru BK ini bisa memapping atau memetakkan anak didiknya yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan, baik itu narkotika maupun obat-obatan. Dilihat dari gejala-gejala fisik, tampilan-tampilan fisik yang tidak biasanya ini, mereka kita latih untuk bisa melakukan pemetaan atau mapping itu. Berarti BNN dengan pihak sekolah-sekolah pun berkolaborasi ya Pak? Ya, tentunya kita harus lakukan semua ya. Tadi yang saya sampaikan ada strategi yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat di 3 lingkungan. Bahwa lingkungan itu tidak hanya lingkungan pekerjaan saja, tapi lingkungan masyarakat. Nah, ini kita tuangkan dalam bentuk kegiatan atau program Desa Bersih Narkotika. Desa Bersih Narkotika ya? Desa Bersinar. Terus di lingkungan pendidikan kita harus lakukan juga. Jadi 3 lingkungan ini yang harus secara bersama-sama lakukan kegiatan pencegahan. Kalau 3 lingkungan ini kita bersama-sama melakukan pencegahan, insya Allah
penyalahguna, peredaran gelap di lingkungan ini bisa teratasi, ya, akan bisa menurun, ya. Iya. Tentunya peran serta masyarakat yang diperlukan di sini. Betul. Sosialisasi untuk hidup 100% jangan sampai terpapar narkoba, korupsi, radikalisme, dan situasi saat ini di virus COVID-19. Tentunya ini menjadi tugas bersama. Nah, maka dari itu BNN tentunya di Hari Anti Narkotika Internasional 2020 Provinsi Banten di sini menggalakkan untuk tagarnya yaitu hidup 100%. Pak Tantan, monggo untuk closing statement Anda. Jadi di era new normal ini kita harus dikatakan sesuai dengan tagar hidup 100%. Hidup 100% berarti kita harus mengikuti pola hidup sehat dan bersih yang pertama. Okay. Yang kedua, kita harus ingat 3 prinsip penjagaan dari penyalahgunaan narkotika. Okay. Yang pertama, jangan mencoba sekalipun narkotika dalam jenis apapun. Okay. Yang kedua, pilih teman bermain atau sahabat. Karena sahabat atau teman yang baik adalah yang membawa kepada hal yang baik atau kebaikan. Betul. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat dan bersih dengan menjaga pola makan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap berpikir positif. Yes. Karena berpikir positif akan menambah imun kita. Betul. Sehingga kita bisa sehat. Jadi 3 prinsip ini yang harus kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa terbebas atau bisa mencegah dari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Demikian, Mbak. Baik, di Hari Anti Narkotika Internasional 2020, mari bersama untuk cegah narkoba. Ya, bagaimana Pak caranya? Stop narkoba sekarang juga. Stop narkoba sekarang juga. Terima kasih banyak dan langsung dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Sekali lagi, Stop narkoba sekarang juga. Stop narkoba sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.